Selamat datang di channel Neng Parsini. Video alur cerita novel audio kali ini berjudul Si Iblis Kecil. Semoga terhibur. Bab 14. Putri Mulian. Putri Kekaisaran menatap pria bertopeng yang menghampiri mereka lekat-lekat. Dari mata gadis bercadar itu, Wu Chen tahu jika gadis itu tersenyum meremehkan. Menurutmu kau bisa mengalahkan monster iblis api dengan kekuatanmu. Selain diriku, ada dua orang ranah raja di sisi kami, itu pun sulit untuk melarikan diri. Dengan cukup santai Wu Chen membuat mereka tertawa sinis. Karena itulah kita akan bekerja sama, serang makhluk itu dengan teknik yang kalian miliki. Aku akan menyerang tubuh makhluk itu secara langsung. Bagaimanapun serangan energi ki dari Wu Chen tidak akan berpengaruh pada monster iblis itu. Dia hanya bisa mengandalkan kekuatan fisik untuk bertarung sebagai sesama monster. Kecuali dia menggunakan ki monster dalam kristal roh di tubuhnya. Tetapi dia akan kehilangan kendali dan berubah seperti makhluk buas. Tentu bukan sesuatu yang diinginkan oleh pemuda itu. Sepertinya kau tidur sambil berjalan anak muda, ucap pengawal yang berdiri di sebelah. Putri Kekaisaran, putrimu, Anda tidak perlu menghiraukan. Bocah tidak tahu diri ini, sebaiknya putri kembali ke gerbong kereta, kami akan mengalihkan monster ini untuk memberi jalan. Pengawal. Putri Kekaisaran itu tidak lagi mempedulikan Wu Chen. Keselamatan putri jauh lebih penting bagi orang itu. Wu Chen dan semua orang yang ada di sekitar tempat itu mulai merasakan udara di sekeliling mereka semakin panas. Itu terjadi tepat saat monster piton berwarna putih membuka mulutnya lebar-lebar. Semua menjauh. Kepala pengawalan berteriak memberi perintah. Wu Chen yang merasakan firasat buruk juga melompat cukup jauh ke samping. Apa yang sebenarnya terjadi? Pemuda itu tampak kebingungan. Dia hanya melihat ruang kosong. Di sekitar mereka terdistorsi, tampak bergerak. Layaknya bayangan Fata Morgana. Pelayan itu mengatakan api bening, jangan-jangan. Wu Chen tampak mulai menyadari sesuatu. Wang Xiu kali ini sudah berdiri tidak jauh dari Wu Chen berada. Sekarang kau mengerti, bukan? Tidak ada cara bagi kita mengalahkan monster iblis ini. Kau hanya akan mati. Terpanggang tanpa menyadari kalau dirimu sudah terbakar. Tuan Muda Wang Setengah berteriak memperingatkan pengawal yang dia pekerjakan. Wu Chen tanpa berkedip terus menatap ke arah monster ular piton yang terus mendapat perlawanan dari orang-orang kekaisaran. Lemah. Kenapa aku sangat lemah? Iblis kecil merutuk dirinya sendiri. Dia menginginkan kekuatan untuk membalas kematian Yu Yun. Dengan dirinya sekarang, mungkin butuh waktu puluhan tahun untuk mencapai tujuannya. Itu, mengingat masa lalu membuat tangan pemuda itu terkepal erat. Kau dan aku setingkat secara fisik, hanya berbeda kekuatan dan ukuran tubuh. Mari kita lihat, monster mana yang lebih kuat, kau atau aku. Batin Wu Chen. Tanpa mempedulikan keselamatan dirinya, Wu Chen berlari ke arah monster piton. Putrimu, yang sudah di dalam gerbong kereta kuda, memerintahkan kusir untuk berhenti bergerak. Tunggu, aku ingin melihat apa yang akan dilakukan orang itu. Hia, dengan tinju peremuk tulang, Wu Chen melompat hingga mencapai sisi samping kepala monster ular itu. Bola mata ular itu berputar. Karena merasakan keberadaan lawan, boom, kepala ular itu berhasil terdorong ke arah berlawanan. Wu Chen tanpa jeda sudah memberikan serangan susulan. Dia berputar di udara, lalu sebuah bayangan seperti dirinya terbentuk di belakang pemuda itu. Boom, dua kali tendangan mendarat di kepala monster ular piton. Satu tendangan ki dari bayangan Wu Chen, dan satu lagi adalah tendangan fisik dari kaki pemuda itu. Itu ternyata berhasil membuat kepala monster itu terjerembab ke tanah. Namun, belum sempat Wu Chen mendarat di tanah, monster itu mengibaskan ekor dan dengan telak melontarkan tubuh pemuda itu menghempas tanah berbatu dengan keras. Wu Chen merasa pandangannya pusing sesaat. Dia diam di tempat dia jatuh tanpa bergerak sedikitpun, membuat orang lain mengira kalau dia sudah mati. Akhirnya mati juga. Begitulah kalau manusia tidak mengetahui kekuatan sendiri. Pengawal Putri Kekaisaranmu bahkan tidak merasa kasihan atas kematian pria bertopeng itu. Hanya ranah pemadatan ki, tetapi mampu memukul mundur monster iblis tingkat 6. Apa menurutmu itu mungkin, Paman? Tanya putrimu pada pengawalnya. Itu, pengawal putri itu baru menyadari keanehan dari kekuatan pemuda bertopeng yang tidak mereka kenal.
Apalagi saat ini monster ular berwarna putih itu masih diam dan menjulurkan lidah menatap waspada ke arah Wu Chen yang tergeletak. Mungkinkah dia menyembunyikan kekuatan yang sebenarnya? Pengawal itu justru balik bertanya pada putri kekaisaranmu. Tetapi gadis itu tidak mengalihkan pandangan dari monster iblis dan pria bertopeng. Sepertinya dia masih hidup, pria ini ternyata cukup menarik. Putrimu kemudian mengalihkan pandangan pada Wang Xiu dan Song Ji. Gadis itu lalu memanggil dua orang itu untuk mendekat. Kami tidak menyangka akan bertemu putrimu di tempat ini. Aku Wang Xiu memberi salam pada putri kaisar. Siapa pria bertopeng itu? Dia kenalan kalian bukan? Putrimu bertanya sembari menunjuk ke arah Wu Chen yang telah tegak dan berjalan ke arah sebongkah batu sebesar sapi. Jadi dia hanya seorang pengawal bayaran. Putri itu terlihat mulai sangat antusias setelah mendengar penjelasan dari Wang Xiu. Dia kemudian memberi perintah pada bawahannya. Paman Yao, kita tidak mungkin mengalahkan piton api bening ini. Dan aku menginginkan pria itu menjadi pengawalku. Cepat tangkap dia dan segera tinggalkan tempat ini. Tapi putri, maaf putrimu, sebaiknya pikirkan ulang keinginan Anda. Menurut perkataan mereka berdua, aku bisa menilai jika pria ini hanya seorang penipu. Apa paman meragukan penilaianku? Kelopak mata gadis itu membesar saat menatap pengawal Yao. Pengawal itu menelan ludah saat melihat kedua bola mata putri itu terlihat berpendar cahaya keemasan. Aku tentu tidak berani. Kalau begitu, putri pergilah lebih dulu. Kami akan menahan monster ini sementara waktu. Di sisi lain, Wu Chen mengangkat batu besar tanpa kesulitan. Padahal dia hanya menggunakan kekuatan fisiknya saja. Makan ini monster iblis, ucap pemuda itu dengan sekuat tenaga melemparkan bongkahan batu ke arah kepala monster piton api bening. Wus, batu itu melesat cepat ke arah kepala monster ular itu. Monster itu terlihat membuka mulut dengan posisi mendongak ke belakang. Batu besar yang dilempar oleh Wu Chen seolah berhenti tertahan sesuatu yang tidak tampak. Tidak butuh waktu lama, batu itu mengepulkan asap putih dan sesaat kemudian meleleh menjadi cairan seperti magma. Sialan, orang-orang ini tidak membantu sedikitpun. Wu Chen merutuk para pengawal yang tidak lagi menyerang monster ular raksasa, piton api bening. Anak muda, aku akan membantumu untuk mengalahkan monster itu, ucap pengawal Yao pada Wu Chen yang tampak sedikit kelelahan. Baru saja Wu Chen hendak menyerang monster itu kembali, tiba-tiba saja tengkuknya dipukul oleh kepala pengawal putrimu. Plak, apa yang kau lakukan? Wu Chen berbalik dengan tatapan kesal pada pengawal Yao. Pengawal Yao kaget dan mengibaskan tangannya karena terasa sakit. Keras sekali tubuh orang ini, pikir pengawal Yao tidak mengerti. Begini, kami sudah kelelahan. Jadi sebaiknya, tidak menyelesaikan perkataannya. Pengawal Yao melemparkan serbuk putih ke hidung Wu Chen. Kau, pemuda itu terkejut dan langsung sempoyongan hingga jatuh tidak sadarkan diri. Sial, merepotkan sekali. Pengawal Yao dengan kesal menyeret tubuh Wu Chen dan meletakkannya di atas kuda yang sudah disediakan oleh Wang Xiu. Pria itu memerintahkan bawahannya agar kembali mengalihkan perhatian monster agar tidak mengejar kereta kuda milik putrimu. Wu Chen merasa kepalanya sangat sakit saat ini. Dia mencoba membuka mata saat seseorang berusaha membuka topengnya. Kau, apa yang kau lakukan? Ucap pemuda itu langsung duduk sambil menjauh dari putrimu. Dia berusaha menghindari tangan putrimu yang berusaha membuka topeng yang ia kenakan. Aku hanya ingin melihat wajahmu iblis. Kecil, ucap gadis cantik putri kaisarmu itu. Lekas buka topengmu itu. Dengan melipat tangan di dada, gadis itu memberi Wu Chen perintah dengan sedikit ketus. Wu Chen tidak memperdulikan ucapan putri yang biasa sangat dihormati dan dikagumi oleh orang-orang. Dia menatap pengawal Yao dengan tatapan tidak senang. Apa yang kau lakukan padaku? Ucap Wu Chen sambil mengacungkan pedang tulang hijau. Ish, kau ini, aku sedang berbicara padamu. Paman Yao menaburkan serbuk penidur karena hanya itu cara untuk membawa pria yang keras kepala sepertimu. Putri itu berusaha menenangkan pria bertopeng di hadapannya. Wu Chen yang masih merasa kesal melempar pedang tulang hijau ke dekat kaki pengawal Yao. Membuat pria itu menjadi marah, namun berhasil ditenangkan oleh rekannya sesama. Ranah Raja, setelah Wu Chen sedikit tenang, putrimu terus mendesak pemuda itu untuk membuka topeng dan menyebutkan nama asli. Tetapi hasilnya nihil, membuat gadis itu merasa kalau dia bukanlah seorang putri yang akan dipatuhi oleh semua orang. Kau tenang saja, kami sudah meletakkan tanda pada monster ular itu.
Asal kau bersedia menjadi pengawalku, kau bisa memburunya saat kau sudah bertambah kuat. Wu Chen tidak lagi peduli pada ucapan putri Mu, dia justru pergi ke arah Wang Xiu dan pelayan Song. Apa kau juga tertarik untuk menjadi seorang alkemis? Sehingga sangat menginginkan inti api monster. Wang Xiu bertanya dengan penuh minat pada Wu Chen. Hah, untuk apa aku harus menjadi alkemis? Apa hanya seorang alkemis yang diperbolehkan menggunakan inti api? Ucap Wu Chen dengan raut masih terlihat kesal. Terserah kau sajalah, melihat kekuatan tubuhmu aku berpikir kau akan bisa menahan inti api dengan sedikit bantuan pil tertentu. Tuan muda sebaiknya tidak terlalu dekat. Dengan bocah iblis ini, dia sepertinya membuat Putri Mulian sangat kesal. Dia tidak menghormati gadis itu sebagai seorang putri dan bangsawan. Song Ji berbicara dengan setengah berbisik. Dia bahkan berani menolak permintaan putri untuk menjadi pengawalnya. Lebih buruk lagi, dia ternyata memang bertujuan ke kota Yinzuan. Bukan karena menerima tawaran dari Tuan muda. Hahaha, sepertinya aku menyukai orang ini paman. Kau sungguh menarik iblis kecil, ucap Wang Xiu menatap Wu Chen sembari tertawa ringan. Waktu berlalu sangat cepat, Putri Mulian ternyata juga memiliki tujuan yang sama dengan mereka. Dia memerintahkan Wu Chen untuk naik ke gerbong kereta kuda. Namun, lagi-lagi, pemuda itu menolak seolah berbicara dengan orang biasa. Tindakannya membuat para pengawal putri melihatnya dengan tatapan tidak senang. Biasanya seseorang akan dihukum dengan bersikap tidak sopan seperti itu pada keluarga kekaisaran. Tetapi kali ini Putri Mulian tampak mengecualikan pemuda bertopeng itu. Sesampainya di kota Yinzuan, Wu Chen dibayar sesuai dengan perjanjian oleh Wang Xiu. Setelah itu dia langsung keluar dari kota, dan kembali ke dataran tempat pertarungan dengan piton api bening. Aku akan mendapatkan inti api makhluk itu apapun resikonya. Bahkan jika harus menjadi monster iblis sepenuhnya, aku tidak peduli. Batin Wu Chen yang sudah bertekad untuk memburu monster iblis piton api bening. Mungkin karena dalam 2 tahun ini dia sudah berusaha mencari monster iblis seperti kelabang api biru, yang berhasil didapat saat masih bersama dengan 3 temannya dulu. Untuk membeli inti api di pelelangan harganya masih terlalu mahal bagi Wu Chen. Iblis kecil terus memacu kuda hingga sampai di tempat pertarungan sebelumnya. Karena sudah terbiasa berburu, pemuda itu berhasil melacak keberadaan monster iblis itu setelah pencarian selama 2 hari penuh. Kutemukan kau piton api bening. Wu Chen menyeringai setelah melihat sosok ular besar itu di dalam goa. Terletak di antara wilayah tebing dan cadas yang menjulang tinggi. Jauh dari wilayah yang biasa dilewati oleh manusia. Terima kasih, dan nantikan bab berikutnya esok hari. Salam bahagia dan selamat beraktivitas.